Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pamorian, berjumpa dengan saya Adinda Aprilia di acara Pamor, Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yaitu Ketua Pengadilan Agama Mentok yang mulia Bapak Muhammad Syarif SHI MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara ini. Ya, sama-sama. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita ingin mengenal lebih jauh bagaimana perjalanan karir Bapak dari awal bergabung di lembaga Mahkamah Agung ini. Boleh diceritakan Pak? Oh ya, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moran yang saya hormati, saya mengawali karir di lembaga yang kita cintai ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu pada tahun 2007. CPNS calon hakim di Pengadilan Agama Sungai Liat hingga tahun 2010. Dari 2010 hingga 2015 saya bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Penyambungan. Ini host tahu gak di mana nih Penyambungan? Pernah mendengar kota Penyambungan? Tidak. Nah, ya Penyambungan itu ibu kota Kabupaten Mandailing Natal. Itu di Sumatera Utara. Jadi saya mengawali sebagai hakim itu di Pengadilan Agama Penyambungan. Itu hingga tahun 2015. Sejak 2015 sampai 2019 saya sebagai hakim di Pengadilan Agama Kayu Agung. Kayu Agung ini ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Kemudian sejak Mei 2019 sampai pertengahan 2020 saya hakim di Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Dan September 2020 saya mendapat amanah sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Mentok hingga Juli 2021. Kemudian sejak Juli 2021 saya kembali mendapat amanah baru sebagai ketua Pengadilan Agama Mentok hingga saat ini. Begitulah perjalanan karir saya sejak sebagai calon hakim hingga saat ini. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Bagaimana sih sejarah Pengadilan Agama Mentok dari awal berdirinya hingga sekarang? Ya, jadi Pengadilan Agama Mentok ini berdiri berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011. Artinya kalau 2011 sampai saat ini sudah 10 tahun ya? Ya, 10 tahun. Insya Allah minggu-minggu ini bahkan kita melaksanakan atau memperingati ulang tahun yang ke-10 Pengadilan Agama Mentok ya. Usia yang cukup dewasa lah untuk sebuah satuan kerja. Sejak 2011 tersebut memang terjadi dinamika yang luar biasa. Kalau kita melihat di perkembangan Pengadilan Agama Mentok baik melalui website Pengadilan Agama Mentok maupun di pamflet yang dipajang di pojok galeri, itu memang Pengadilan Agama Mentok ini perkembangannya cukup menggembirakan. Dalam artian di awal-awal dulu ini bangunannya itu sangat-sangat sederhana hingga sampailah pada di titik ini di bangunan yang cukup megah ini di komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dan selama berdirinya Pengadilan Agama Mentok ini sudah 4 orang pimpinan. Pimpinan pertama yaitu Pak Dr. Andas Haji Asmuni,
yang sudah mendahului kita ya. Kita berdoa sebagai pimpinan pertama, mudah-mudahan beliau di lapangan kuburnya dimaafkan kesalahannya. Kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan yang mulia Dr. Andes Herman Supriyadi. Kemudian pimpinan ketiga yaitu Bapak Tibiani, Sarjana Agama Magister Hukum, dan saya adalah ketua yang keempat. Baiklah Pak, apakah ada inovasi-inovasi yang diluncurkan untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Mentok? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan tentu sangat penting ini, terutama bagi pamorian semuanya dan para pencari keadilan, khususnya yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Pengadilan Agama Mentok memang sedang gencar-gencarnya melakukan inovasi-inovasi, baik berkaitan dengan internal, terlebih lagi inovasi terkait dengan pelayanan ya, terkait dengan para pencari keadilan. Di internal belum lama kita melaunching ada 2 inovasi yang berupa aplikasi. Ini yang dikerjakan oleh para programmer tim di Pengadilan Agama Mentok. Melalui momen ini saya ucapkan terima kasih kepada programmer Pengadilan Agama Mentok, Pak Muhammad Rizky dan Pak Mizanul Fatah beserta Pak Rahman Aprianto yang luar biasa mensupport beberapa inovasi yang berupa aplikasi ya. Ada 2 aplikasi yang terakhir yang baru kita launching, yaitu aplikasi Sidilan. Aplikasi Sidilan ini tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan performa kinerja kawan-kawan pegawai pemerintah non pegawai negeri. Kita ingin mereka diperlakukan sama saat akan melakukan absensi ya. Kalau kawan-kawan ASN, kawan-kawan PNS itu absennya melalui sikap, maka kawan-kawan PPNPN presensi online absennya melalui aplikasi Sidilan ini. Dan itu menurut laporan dari kepegawaian cukup berdampak yang positif ya. Artinya kawan-kawan PPNPN semakin hari semakin disiplin. Kemudian ada inovasi juga ini masih terkait pelayanan internal, tapi ini sangat mendukung ya kinerja, dan ini sesungguhnya juga terkait dengan pihak eksternal. Itu aplikasi Sitanas, Sistem Informasi Tata Naskah Dinas, dan sangat efisien dan efektif sekali. Yang semula petugas ketika ada surat masuk harus mengantar fisik surat itu untuk disposisi apakah ke pejabat terkait, bahkan biasanya sampai ke ketua ya. Nah, melalui aplikasi Sitanas ini cukup yang menjadi tujuan disposisi cukup mengklik aplikasi dimaksud melalui aplikasi Sitanas, kemudian bisa disposisi dalam waktu yang sangat singkat, dan itu sangat membantu. Begitu juga inovasi-inovasi lain itu ada sebelumnya, juga ada inovasi ini terkait informasi e-code. Informasi e-code bagi masyarakat yang ingin beracara atau mendaftarkan perkaranya e-code di PTSP. Ada petugas yang memang di pojok e-code, dan ini terkait dengan tupoksi yang bersangkutan. Ini Ibu Imaniar di PTSP itu langsung menyampaikan informasi terkait e-code. Nah, ini juga sangat membantu karena kita ketahui ya, e-code itu sangat efektif dari biaya, kemudian persidangan dan seterusnya. Juga ada inovasi Sikontra. Inovasi Sikontra juga ini masih terkait kontrol perkara ya. Dan dengan aplikasi ini juga, dengan inovasi melalui aplikasi ini juga bisa
diakses atau mempermudah mengirimkan data ke pihak-pihak eksternal, dalam hal ini Dukcapil, kemudian Kementerian Agama dan BPS. Dan ada satu lagi ini yang tidak kalah pentingnya, inovasi pendaftaran perkara di saat sidang keliling. Apa itu, Pak? Meskipun ini sangat terbatas ya, gitu. Ya. Banyak sekali ya Pak inovasi yang sudah diluncurkan oleh Pengadilan Agama Mentok. Ya, dan tentu ke depan kita akan terus berinovasi ya terkait pelayanan kepada masyarakat, pada warga Bangka Barat. Ini terkait pelayanan, dan kita ingin ke depan ada inovasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Kita sedang mempersiapkan inovasi pelayanan mulai dari pendaftaran perkara, persidangan, hingga pengambilan produk hukum di kecamatan-kecamatan. Tentu itu akan memangkas akses biaya, ya, kemudian akses waktu dan sebagainya. Ya. Sekarang bicara tentang perkara nih Pak. Ya. Selain perkara perceraian di Pengadilan Agama Mentok itu, perkara apa saja sih Pak yang diselesaikan di Pengadilan Agama Mentok? Ya. Jadi pengadilan agama itu memang selama ini ya seakan-akan identik dengan perceraian ya. Apalagi bagi pamorian yang suka nonton infotainment itu seakan-akan pengadilan agama itu hanya mengurus masalah perceraian. Tetapi sesungguhnya jauh lebih luas lagi ya. Ini kita bisa lihat di pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa pengadilan agama itu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di antaranya masalah perceraian dan masalah, termasuk juga masalah perkawinan lainnya ya, umpamanya mengenai hak asuh anak, kemudian nafkah anak, termasuk masalah perkara permohonan pengesahan pernikahan atau disebut isbat nikah, begitu juga perkara asal usul anak, ada sengketa wakaf, zakat, infak, sedekah, bahkan termasuk perkara sengketa ekonomi syariah. Nah, ini sengketa ekonomi syariah ini juga termasuk kompetensi pengadilan agama untuk menerima, memeriksa, kemudian untuk mengadili, memutuskan perkara tersebut. Untuk tren perkara saat ini dalam masa pandemi, itu apakah ada penurunan volume Pak? Volume perkara atau justru makin menanjak volume perkaranya Ya. Pak? Nah, ini juga fenomena yang sangat menarik. Tren selama masa pandemi ini di Pengadilan Agama Mentok ternyata perkara mengalami peningkatan ya, trennya meningkat. Ini kalau kita baca di laporan Pengadilan Agama Mentok yang dimuat di website dan di media sosial lainnya, itu kalau kita lihat data itu 2019 itu sepanjang tahun itu 381 perkara. Kemudian ketika COVID melanda ya, pandemi ini maksudnya, itu 369 perkara. Justru malah naik ya Pak ya? Ya. Dan di 2021 ini semakin meningkat lagi. Nah, ini sampai bulan November ini sudah 510 perkara. Sudah 510 perkara. Nah, ini memang penyebabnya tidak tunggal ya, cukup kompleks penyebabnya, dan perkaranya pun juga cukup bervariasi. Gitu. Kalau jadi trennya meningkat selama pandemi ini ya. Oke Pak. Selanjutnya terkait fenomena semakin maraknya pernikahan siri. Iya, Itu yang terjadi khususnya di Bangka Barat ya Pak. Iya. Apakah ada kaitan dengan peningkatan perkara, terutama perkara isbat nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mentok? Ya,
Fenomena pernikahan siri ini fenomena yang bagi saya ini fenomena yang memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena di saat instrumen pendukung ya dalam hal ini yang disiapkan oleh negara terkait pernikahan, kantor urusan agama itu tersebar di seluruh kecamatan. Namun ternyata fenomena nikah siri ini masih marak. Dan dari data yang ada memang ini yang menyumbang perkara yang cukup lumayan signifikan di Pengadilan Agama Mentok. Ini tentu harus menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder terkait ya. Kita di Pengadilan Agama pada dasarnya bersikap pasif, namun kita harapkan dengan sinergi dengan stakeholder lain di Kementerian Agama, kemudian kalau terkait hak identitas hukum anak-anak dari hasil pernikahan siri, tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus berperan aktif ya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Terus sebenarnya apa Pak penyebab masyarakat masih saja menikah secara siri? Dan apa akibat hukumnya Pak jika seorang melakukan pernikahan secara siri? Ya, pernikahan siri ini sebagian ahli hukum menyebutnya bahkan disebut dengan pernikahan melanggar hukum. Kenapa disebut pernikahan melanggar hukum? Karena undang-undang perkawinan itu sejak tahun 1974 sudah efektif. Undang-undang nomor 1 tahun 74 ya. Nah, itu terkait pernikahan, wajibnya pencatatan pernikahan. Kalau bicara penyebab, memang penyebabnya tidak tunggal. Ada penyebab-penyebab lain yang semuanya sangat terkait. Dari beberapa analisa, penyebab yang pertama tentu ini yang sangat berperan ini. Ini kesadaran hukum yang rendah. Kesadaran hukum yang rendah. Ini juga menjadi perhatian kita semua, stakeholder terkait, pemicu kesadaran hukum yang rendah ini. Kadang-kadang atau kebanyakan para pihak itu baru akan mendaftarkan permohonan isbat nikahnya dari pernikahan sirinya itu ketika terdesak. Umpamanya anaknya mau mendaftarkan sekolah, syaratnya harus dengan akte kelahiran, sementara akte kelahiran itu bisa diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil setelah ada bukti buku nikah atau kutipan akta nikah. Atau ketika mencairkan taspen bagi orang tuanya yang sudah pensiun atau sudah meninggal, bahkan baru diajukan permohonan isbat nikah atau putusan nikah dari pernikahan siri orang tuanya. Ini tentu berawal dari kesadaran hukum yang rendah. Sekali lagi ini menjadi perhatian semuanya ya. Bagaimana sosialisasi undang-undang atau peraturan perundang-undang terkait pentingnya pencatatan pernikahan ini harus sampai ke seluruh warga negara, ke seluruh warga Bangka Barat. Karena tidak ada alasan lagi kantor urusan agama bisa diakses dari seluruh desa. Tidak ada daerah terisolir di Bangka Barat ini. Itu yang pertama, jadi kesadaran hukum yang rendah. Yang kedua itu akses ya, bisa jadi akses. Akses yang dimaksud adalah akses dari tempat tinggal yang bersangkutan ke Pengadilan Agama Mentok. Sebut saja umpamanya Kecamatan Tempilang. Kecamatan Tempilang sudah pernah ke sana? Sudah. Ya, itu sudah paling ya. ujung ya Ya, Bangka betul, Barat. paling ujung. Paling ujung dari ibu kota Bangka Barat. Nah, dan ada beberapa desa memang yang akses ke ibu kota kecamatan saja sudah lumayan jauh. Kemudian dari Tempilang, ibu kota kecamatan sampai ke Pengadilan Agama Mentok pun memerlukan waktu yang katakanlah cukup lumayan. Lumayan lama Pak ya. Karena akses tadi yang sedemikian jauh sehingga atau sulit sehingga kemudian pernikahan mereka tidak dicatatkan. Berikutnya faktor biaya ya, faktor biaya. Faktor biaya ini mungkin karena saat menikah dulu orang kesulitan dari segi finansial
sampai saat ini mungkin masih kesulitan. Tetapi untuk pemurian semuanya, warga Bangka Barat yang terkendala permohonan isbat nikah karena terkait biaya, tentu Pengadilan Agama Mentok bisa memberi solusi ya. Ada program beracara secara prodeo atau secara cuma-cuma. Penyebab keempat yang memicu maraknya nikah siri ini yaitu kultur ya, kultur dan budaya, terutama budaya masyarakat Bangka, kita Bangka. Ada istilah dak kawanyusah. Nah, dak kawanyusah ini istilah yang sering kita dengar ya. Iya. Artinya mereka enggan, lengah. Nah, meskipun aksesnya dekat ke kantor urusan agama setempat, meskipun mereka memiliki finansial yang cukup, tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, tetapi karena kultur atau dari adagium dak kawanyusah tadi itu, sehingga mereka lengah atau malas mencatatkan pernikahannya. Termasuk juga kultur memisahkan agama dan negara. Nah, ini juga sangat memprihatinkan, seolah-olah sudah cukup menikah secara agama saja, tidak secara negara. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang kalau saya membahasakannya pemahaman yang menyesatkan. Nah, itu tidak bisa kita pisahkan bahwa pernikahan itu tidak cukup syarat rukunnya saja yang terpenuhi, tapi wajib dicatatkan. Dan ini sesungguhnya banyak didiskusikan oleh para ahli agama ya, tentang pentingnya atau wajibnya bahkan pencatatan pernikahan. Kemudian kalau tadi juga ditanyakan tadi tentang akibat hukumnya. Akibat hukum dari nikah siri atau pernikahan tercatat ini bahkan bisa disebut sangat fatal. Pernikahannya tidak berkekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, kalau mereka mau pergi ke luar daerah, ketika ditanya apa hubungan keduanya, dia tidak bisa menjelaskan apa status maritalnya. Ya, dia dianggap mohon maaf ya seperti kumpul kebo. Nah, dan hal-hal lainnya itu sangat fatal. Begitu juga ke anak keturunannya. Anak dari pernikahan siri itu tidak bisa dibuat di kutipan akta nikahnya sebagai anak dari pernikahan ayah dan ibunya. Jadi hanya anak ibunya saja, dan itu kan sangat prinsip kan? Sangat prinsip. Saya yakin ini kalau ibu host pasti mulai dari sekolah dulu itu kan ada di lembaran rapot kan? Iya. Anak dari bapak ini, ibu ini. Nah, karena saya yakin ibu memiliki atau akte kelahirannya berdasarkan buku nikah dari kedua orang tuanya, gitu ya. Nah, tetapi kalau dia tidak lahir dari orang tua, dia tidak punya buku nikah, tidak tercatat, sangat fatal. Kalau dia akan melanjutkan pendidikan lebih lanjut lagi, atau bahkan kalau dia mau mendaftar anggota Polri atau TNI, itu disyaratkan buku nikah orang tuanya, dan itu sangat-sangat urgen, sangat penting. Gitu. Boleh Pak sambil diminum. Oh ya, ya, terima kasih buat tim redaksi ya yang menyiapkan minuman. Ya. Oke Pak ya, kita lanjut Pak ya. Ya. Tadi terkait fenomena yang pertama Pak ya. Sekarang terkait fenomena yang kedua yang terjadi di Bangka Barat. Dengan adanya pernikahan usia dini di bawah umur 19 tahun. Itu apakah ada peningkatan Pak? Peningkatan perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Mentok. Ya, ini juga fenomena yang tidak kalah memprihatinkan ya, dan ini terjadi bukan hanya di Bangka Barat, tetapi barangkali seluruh Indonesia bisa dibilang begitu. Jadi pasca perubahan Undang-Undang Nomor 174 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia minimal bagi calon pengantin yang baik laki-laki maupun perempuan harus 19 tahun. Terjadi
lonjakan perkara permohonan dispensasi kawin ya. Di Pengadilan Agama Mentok sendiri kalau dari data yang dipublish ya, itu 2016 perkara dispensasi kawin itu hanya mohon maaf 2019 hanya 16 perkara. Nah, jadi 3 tahun terakhir ya, 2019 hanya 16 perkara. Di 2020 pasca efektifnya undang-undang ini itu meningkat menjadi 23. Biasa Ada sekali, Pak, iya, peningkatannya itu dari 16 ke 23 berarti 7 perkara ya. Nah, dan di 2021 ini hingga saat ini itu sudah 28 perkara. Jadi hampir 80% ya dari 2019 sampai 2021 peningkatannya. Terus- Dan menurut hemat kami ini memang dipicu oleh pergaulan bebas ya, pergaulan bebas sehingga mayoritas atau yang dominan dari perkara permohonan dispensasi kawin itu rata-rata ya sudah hamil duluan. Padahal tentu Kabupaten Bangka Barat sebagai kabupaten yang mendapat penghargaan sebagai kabupaten layak anak, tingginya perkara pernikahan usia anak atau usia dini ini menjadi perhatian serius mestinya. Dan sekali lagi ini harus sinergi di seluruh elemen, seluruh stakeholder terkait. Ya. Mulai dari orang tua yang harus melakukan pengawasan ekstra kepada anak-anaknya, kemudian para pendidik di sekolah ya, kemudian masyarakat juga ikut andil. Nah, pemerintah kabupaten pun harus berperan ya dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan seterusnya. Kriteria apa saja Pak yang baru bisa dikabulkan untuk pengajuan perkara dispensasi nikah? Ya, jadi tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan itu lantas dikabulkan. Nah ini patron awalnya ya. Jangan merasa semua perkara yang diajukan itu pasti dikabulkan. Tidak. Jadi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan dispensasi kawin ini cukup ketat. Memang pemeriksaannya dengan hakim tunggal ya, dengan hakim tunggal. Tetapi ada syarat-syarat khusus ya, mulai dari pemeriksaan tentu para pihak ya, dalam hal ini pemohon 1, pemohon 2, orang tuanya, kemudian si anak tersebut, nah itu akan diperiksa, ditanya, dimintai keterangannya tentang kesiapannya, baik secara fisik maupun psikis ya. Kemudian kalau pasangannya juga harus wajib dihadirkan, juga ditanya kesiapan fisik, psikisnya. Kemudian kalau untuk yang perempuan atau calon pengantin perempuan, calon mempelai perempuan itu juga harus dipastikan kesehatannya ya, kesehatan, karena ini pernikahan dini ini dari banyak riset ya memang bagi ibu yang terlalu rentan ya kelahiran yang cacat, kemudian bagi bayi sendiri stunting. Dan Kabupaten Bangka Barat sudah fokus untuk menangani hal tersebut ya. Dari aspek kuantitas perkara ya kami sampaikan tadi itu peningkatan ini memang jadi harus perhatian semua pihak memang. Jadi kalau terkait kriteria perkara yang dikabulkan itu sangat ketat. Nah, hakim yang memeriksa ini harus betul-betul jeli. Kemudian harus memastikan bahwa memang baik yang calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan itu harus siap lahir batin, baik fisik maupun psikis. Kalau dia calon laki-lakinya itu harus sehat lahir batin dan dia harus bekerja. Nah, harus bekerja. Ya, dibuktikan kalau dia bekerja secara formal dengan slip gaji ya atau surat keterangan penghasilan dari desa. Itu untuk menjamin agar ketika mereka dalam perkawinan nanti terjamin ya kebutuhan nafkah lahir ya bagi keluarganya.
Terus gimana Pak? Apakah ada program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat pencari keadilan? Ya, Pengadilan Agama Mentok semakin hari semakin berupaya untuk maksimal memberikan pelayanan yang maksimal tentunya kepada masyarakat pencari keadilan. Di antaranya melalui Posbakum ya. Ini masyarakat itu akan dilayani secara gratis di Pusbakum, mulai dari konsultasi, pembuatan gugatan atau permohonan secara gratis atau secara cuma-cuma. Kemudian juga program sidang keliling. Di beberapa titik itu sudah dilakukan setiap tahun sidang keliling. Sebagai contoh di Kecamatan Tempilang dan Kelapa tidak perlu lagi ke Pengadilan Agama Mentok. Cukup di sana aja Pak Ya, ya. cukup di sana saja di lokasi nanti yang ditentukan di Kecamatan Kelapa atau di Kecamatan Tempilang. Begitu juga di Kecamatan Parit 3 dan Jebus ya bisa di Jebus atau di Parit 3. Itu tentu akan memangkas waktu dan biaya ya bagi para pencari keadilan. Bahkan sebagai mana yang saya jelaskan di awal tadi, bagi masyarakat yang kesulitan secara finansial untuk membayar panjar biaya perkara, ada mata anggaran yang disebut dengan prodeo atau berperkara secara cuma-cuma. Cukup dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat, maka bisa mengajukan perkaranya itu secara cuma-cuma atau secara gratis. Meskipun ini sangat terbatas ya, karena anggarannya pun sangat terbatas. Jadi ada 3, yang pertama Posbakum, yang layanan konsultasi, pembuatan atau permohonan secara gratis, kemudian sidang keliling, kemudian yang terakhir tadi yaitu prodeo atau berperkara secara cuma-cuma. Oke, baiklah Pak. Sekarang kita sudah berada di pertanyaan terakhir. Ya. Apa saja yang menjadi harapan Bapak untuk Pengadilan Agama Mentok ke depannya Pak? Ya, sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Mentok, tentu kita berharap kepada semua pihak yang terkait dengan Pengadilan Agama Mentok. Yang pertama untuk internal, tentu kita harapkan soliditas, kemudian peningkatan kinerja, apalagi di tengah gencar-gencarnya kita dalam pembangunan zona integritas, kemudian diimplementasi di akreditasi penjaminan mutu untuk terus ditingkatkan pelayanan ya. Jadi soliditas yang penting. Begitu juga kinerja untuk terus ditingkatkan, di sana bersamaan juga agar kawan-kawan di Pengadilan Agama Mentok dapat terus bersama-sama kita terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait inovasi-inovasi dan hal-hal lain yang terkait pelayanan kepada para pencari keadilan. Kemudian kepada instansi di baik vertikal maupun pemerintah daerah ya, OPD yang bisa bersinergi dengan Pengadilan Agama Mentok, terutama Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan instansi lainnya tentu agar bersinergi secara maksimal yang pada gilirannya kita dapat berkontribusi ya bagi masyarakat Bangka Barat ya sesuai dengan program pemerintah ya dalam hal isbat nikah tadi umpamanya, dalam hal administrasi kependudukan, kemudian menekan perkawinan anak dalam hal perkara dispensasi kawin, dan hal-hal lain yang memiliki relevansi dan korelasi dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mentok. Dan yang terakhir kepada masyarakat Bangka Barat secara umum ya, agar dapat memberi kepercayaan kepada Pengadilan Agama Mentok untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, hukum keluarga, permasalahan lain-lain ya. Dan yakinlah bahwa saat ini kami berusaha untuk
betul-betul memberi pelayanan yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin kepada warga masyarakat. Yakinlah bahwa tidak ada pungli, tidak ada korupsi, kolusi, apalagi nepotisme. Insya Allah Pengadilan Agama Mentok akan betul-betul on the track ya dalam hal pembangunan zona integritas. Kami juga berharap kepada masyarakat Bangka Barat untuk dapat mengontrol kami, mengawasi kami. Ya, silakan lakukan kritik, saran yang konstruktif tentunya, baik melalui website kami, melalui media sosial kami. Itu silakan di kolom komentar itu memberi saran, komentar positif dan kritik yang konstruktif bagi kami. Semoga dengan kritikan tersebut dapat membawa kami menjadi lebih baik lagi. Baiklah Pak, terima kasih atas semua informasinya. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat bagi semua sahabat Pamorian dan tentunya untuk Amin, kita amin, ya semua. Rabbal Amin ya alamin. Rabbal alamin. Demikianlah episode Pamor kali ini. Nantikan kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Pengadilan Agama Mentok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.